Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jahadiah, NIM J0111810001. Baik, kali ini saya akan melakukan demonstrasi mengenai aspirasi biopsi. Untuk CSL kali ini, sebelum itu kita persiapkan dulu alat dan bahannya. Nah, yang pertama itu ada APD berupa masker dan handscoon, kemudian ada spoid yang berukuran 5 cc dan yang 3 cc. Yang 3 cc untuk injeksi anestesi, kemudian yang 5 cc itu untuk aspirasi biopsi. Nah, kemudian selanjutnya ada cytojet. Kemudian ada cytojet, di sini di dalamnya sudah terdapat larutan anestesinya. Nah, kemudian ada alat OD, pinset, sende, cermin. Nah, kemudian ada tampon. Setelah itu bahannya lagi ada betadine untuk desinfeksi darah kerja. Nah, kemudian ini berhubung saya tidak mempunyai duk steril yang asli, saya menggunakan alternatif tisu sebagai duk steril. Nah, kemudian ini adalah objek yang akan saya lakukan aspirasi biopsi. Baik, nah tahap pertama yaitu menggunakan APD. Pertama saya menggunakan masker. Setelah itu kita menggunakan handscoon. Baik, pertama-tama itu kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi pada objek itu ya, kita melakukan pemeriksaan. Nah, pada skenario ini saya membuatnya seperti terdapat kista denti geraus pada gigi 38. Nah, pada pemeriksaan kita harus memeriksa dulu, melakukan palpasi. Kemudian kita cek bagian daerah yang paling tipis atau yang paling rendah, paling lemah di bagian daerah tersebut. Nah, setelah kita dapatkan daerah tersebut, nah kalau untuk gigi 38 ini biasanya itu terdapat pada trigonum retromolar pad. Nah, bisa kita lihat sendiri di bagian sini. Nah, kita raba. Nah, kemudian setelah itu saya akan melakukan desinfeksi daerah kerja. Nah, desinfeksi daerah kerja menggunakan betadine. Kita lihat. Nah, apakah video dari ya, kita desinfeksi daerah kerja seperti ini. Nah, setelah desinfeksi daerah kerja, kita melakukan steril untuk sterilisasi daerah kerja di bagian luar. Nah, ini kita menggunakan duk steril. Berhubung saya tidak mempunyai duk steril asli, saya menggunakan kapas. Baik, sekarang sudah terpasang duk sterilnya. Setelah itu kita lakukan anestesi lokal pada daerah yang paling lemah atau di bagian yang ada krepitasi. Baik, kita lakukan anestesi. Baik, setelah kita lakukan anestesi, maka selanjutnya kita memeriksa atau kita melihat tanda-tanda apabila sudah teranestesi atau belum. Jadi tandanya yaitu terlihat pucat pada di daerah retromolar, trigonum retromolar pad. Nah, seperti kita lihat, nah, setelah kita tahu bahwa itu sudah teranestesi dengan baik, bahwa selanjutnya kita melakukan aspirasi. Nah, saya lakukan aspirasi dengan menggunakan spoid yang berukuran 5 cc. Yaitu dengan cara ini. Nah, untuk aspirasinya itu injeksikan jarum itu kurang lebih 1-2 cm pada daerah yang terdapat krepitasinya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita melakukan injeksi kurang lebih 1-2 cm, langkah selanjutnya yaitu kita terasa apabila sudah masuk
jarumnya berarti itu terasa seperti ada yang jebol, seperti ada yang lolos. Itu tandanya sudah masuk ke rongga kistanya. Nah, setelah itu kita aspirasi. Nah, aspirasi ini kurang lebih 1 cc atau 2 cc. Nah, setelah kita aspirasi. Nah, setelah kita aspirasi, maka kita melakukan identifikasi pada cairan yang terdapat di dalam spoi tersebut. Nah, di dalam spoi ini apabila terdapat cairan yang warna kuning berjernih, kemudian terdapat kristal polisterin, maka itu menandakan adanya kristal murni. Nah, sedangkan apabila bukan kristal murni, maka itu dapat terlihat warnanya. Apabila ada pus, berarti itu ada infeksi. Kemudian kalau tumor, itu dia menandakan bahwa ada darah di dalam cairan tersebut. Nah, kemudian kalau warna merah kecoklatan berarti itu ada ameloblastoma. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk CSL mengenai aspirasi biopsi. Nah, sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.